Halo guys, oke ketemu lagi sama kita. Saya dengan anak kemarin. Hari ini kita seperti yang saya katakan tadi, kita akan bahas mengenai apa sih Kinetic X itu dan apa sih kolaborasi dengan RTC Kinetic X itu. Oke, hari ini sebelah saya ada kedatangan teman saya juga yang ternyata ya lingkaran-lingkaran kepanitiaan Guyuk dan Cak Danding zaman dulu ya. Ya, dia Guyuk, saya Cak Danding. Nah, jadi Halo. perkenalkan Mas, jenengan siapa Mas? Oke, nama saya Awang Firmansyah. Saya Head of Sport Science di Kinetic X. Oke. Terima kasih Mas Awang. Jadi hari ini Mas Awang kita ingin ngobrol-ngobrol santai aja. Ya. Kita ingin kenal nih apa sih namanya Kinetic X itu gimana, terus apa-apa saja yang kita lakukan dalam Kinetic X, kemudian yang di riset atau yang diteliti itu apa saja ketika kita daftar ke Kinetic X, kemudian kita pengen tahu oh apa sih Kinetic X itu. Oke. Kayaknya lebih enak masker kita buka ya. Oke. Jadi supaya teman-teman bisa mengenal. Oke. Gimana? Jadi sebetulnya Kinetic X adalah laboratorium olahraga pertama di Indonesia yang berfokus di private. Jadi kita itu pertama satu-satunya yang dari private. Sementara ini memang ada banyak laboratorium olahraga yang di universitas. Namun kita pertama yang di luar universitas. Fokus kami yang pertama adalah di evaluate, yang kedua ada di rehab, yang ketiga ada di improve, yang keempat ada di recovery. Oke. Di fokusnya di sana. Oke. Jadi kita lebih ke arah di rehab, dievaluasi kondisi badan kita seperti apa, kemudian postur kita seperti apa, kita dicek semua ya. Iya, betul. Oke. Jadi itu di awalnya sehingga hasilnya akurat dan objektif. Oke. Karena kita menggunakan beberapa alat yang didukung dari Australia. Salah satunya Vault Performance ini. Vault Performance ya. Iya, itu Oke. di Australia. Selain di Australia digunakan oleh Liga Eropa, Liga Inggris gitu. Wah, Itu sudah komplit pakai ya? semua ya. Komplit berarti ya. Komplit. Dan kita di sini untuk membantu teman-teman yang ingin mengetahui tentang sport science itu apa. Apalagi diaplikasikan di sepeda. Wah, mantap. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih penasaran Kinetic X itu seperti apa, ada di Jalan Musi nomor 20. Iya. Di mana di Jalan Musi 20 kita masuk, kita daftar di front office-nya, kemudian kita diukur ya, diukur Yeah. dulu body komposisi kita, Betul. ya toh, kita ditimbang, kita di set nanti seperti yang ada di story kita atau di reels kita sebelumnya teman-teman. Itu di situ kita nampak bahwa bagaimana kita diukur dulu, kemudian kita body komposisi berapa, nanti kita keluar print out ya Mas ya. Betul. Itu print out itu isinya apa aja Mas rata-rata Nah, seperti jadi apa? gini, yang pertama, semua klien yang ada di Kinetic X, baik dari RTC gitu, datang ke sini, setelah kita data, kita coba cek body komposisi. Yang kedua, kita screening cedera, apakah punya riwayat cedera atau berpotensi cedera. Nah, jangan salah, bukan orang yang cuma cedera aja yang datang ke sini, tapi orang-orang yang aware terhadap tubuhnya gitu. Kalau di luar negeri, teman-teman yang melakukan ini sebulan sekali mereka, 1-2 bulan sekali melakukan. Jadi pengecekannya secara berkala gitu. Setelah dicek di bawah body komposisinya, kita lihat misalnya presentase lemaknya, massa ototnya, terus habis itu massa kadar air dalam tubuh itu kita cek. Setelah kita tahu semuanya, jadi di sana kita bisa menentukan tahap berikutnya. Jadi semua kita dicek mulai dari kondisi badan kita seperti apa, posisinya kita, posturnya seperti apa. Jadi nggak mesti teman-teman yang cedera baru kesini, tapi lebih ke arah kita semua itu pasti. Kalau menurut saya pribadi, saya kira badan saya oke-oke aja. Ternyata kita ngomong sepeda ya, kadang kaki kita panjang sebelah. Ngomongnya panjang sebelah, sebenarnya nggak juga. Itu belum tentu panjang sebelah. Bisa jadi ototnya mungkin ada yang kurang stretch,
akhirnya kaku, akhirnya satu terasa kayak lebih pendek, satu lebih panjang. Betul. Atau mungkin kita sudah terbiasa tidur miring-iri. Betul. Akhirnya badannya itu miring-iri. Benar. Jadi itu sih yang saya nangkep dengan di Kinetic X, dan ternyata ketika saya pribadi anak kemarin waktu main-main ke Kinetic X, saya coba program-programnya menarik sih teman-teman. Nanti kita juga akan bahas alat-alat apa aja yang ada di sini, yang kita teskan pada diri kita sehingga tahu nih kelemahan kita di mana, kemudian kekurangan kita di mana, dan tidak hanya itu, kita benar-benar dikawal loh. Selain kita dapat data itu, kita dapat apa lagi, Mas? Yang pertama, setelah dapat data, kita akan berikan interpretasi. Jadi bagaimana cara membaca data itu untuk kebutuhan masing-masing orang. Yang ketiga, kita berikan rekomendasi latihan. Jadi nggak cuma dia tahu problemnya kanan dan kiri, kekuatannya kurang kanan dan kiri, tapi kita berikan juga program. Sehingga itu akan menjadikan solusi bagi teman-teman yang datang ke sini nantinya. Gitu ya. Dan jangan mudah mendiagnosa diri, itu yang penting. Sehingga karena kita punya alat-alat yang mendukung itu, kita bisa bantu untuk mendiagnosanya. Seperti contohnya tadi, sering tidur miring, akhirnya tubuhnya agak miring ke kanan dan kiri, nanti bilangnya skoliosis gitu. Jangan terlalu mudah untuk mendiagnosa. Oh ya, betul. Jadi kadang ada beberapa pasien saya atau customer saya yang datang ke RTC Bike untuk fitting dan bilang, wah aku ada skoliosis nih, oh pinggangku ini agak miring tinggi. Ya saya pribadi melihatnya memang miring, tapi saya juga nggak berani mutusin itu skoliosis atau bukan. Paling nggak saya cuma menyarankan, coba cekkan dulu. Kadang saya kasih arahan ke teman yang di daerah Tenggilis untuk coba di chiropractor di situ, dibenahin dulu badannya atau gimana. Tapi saya tetap fitting dengan keadaan postur badan pengendara saat itu. Betul. Saya nggak bisa mempostur, oh ini pokoknya harus kenceng seperti ini, nanti sakit semua gitu loh. Jadi buat teman-teman yang kepingin coba ke Kinetic X melalui RTC Bike juga bisa. Jadi nanti di sini kita ini tidak hanya mengetahui kondisi badan kita, badan komposisi kita, tapi kita juga bisa mengerti otot kita atau mungkin cenderung ke tulang kita secara kasar ya Mas. Jadi tidak secara langsung atau detail, tapi secara kasat mata kita ada miring berapa derajat ke kiri atau kanan atau ke depan atau ke belakang. Kemudian kita ada muscle mana yang kita kurang oke, mana yang tidak oke, powernya besar yang mana. Di atas ini tempatnya untuk benerin yang teman-teman yang skoliosis. Di atas ini tempatnya kita untuk benahin badan kita yang bengkok atau apa, dia bikinin ada remodelingnya ya. Jadi untuk ngeband badan kita supaya benar-benar bisa lurus. Jadi di sini gedung ini lengkap sih sebenarnya. Makan juga ada. Ya toh, kuenya juga enak-enak ya tuh. Nah, jadi makanannya enak, tempatnya nyaman, nyatanya kita bisa kongko-kongko di sini. Ya toh, kemudian saya dari tadi itu penasaran lihat alat-alat ini loh. Nah, ini loh. Ini apa sih Mas Awang? Alat-alat yang di sebelah sini ini apa sih Mas? Coba dijelaskan Mas. Jadi yang ada di sebelah kirinya Ko Andre itu namanya force plate atau force deck. Jadi itu bisa untuk melihat. Nah, di sini bisa sambil berdiri ya, kita lihat ya. Silakan, bisa berdiri. Jadi untuk alat force deck ini kita bisa mengukur kekuatan otot tungkai. Nah, penting bagi pesepeda. Misalnya dia bersepeda, kita tanya, dia dominan kanan atau kiri? Ya sama dua-duanya. Nah, kita bisa melihat di sini mana tungkai yang dominan ketika bersepeda itu. Itu yang pertama. Selain mengukur kekuatan, dia juga bisa mengukur powernya. Yang ketiga, dia juga bisa mengukur velocity-nya. Jadi menarik kalau kita coba teman-teman sepeda pakai force plate ini. Oke. Kita bisa melihat force-nya, juga kita bisa melihat berapa beban yang ditempuh oleh gerakan itu. Di sini tuh ada 2 paket nih. Ada basic, ada yang advance ya? Ya, betul. Ya, jadi kita akan dapat semua alat. Jadi mulai dari body komposisi, terus body movement di sini. Body movement yang di depan, cuman ini lagi nggak siap ya, lagi dipinjam di luar ya. Pinjam di luar. Oke, terus habis itu ada force plate ini ke
ada force frame untuk mengukur kekuatan otot secara isometrik. Yang kelima ada northboard untuk mengukur kekuatan hamstring itu secara eksentrik atau perpanjangan otot maupun isometrik. Jadi banyak sekali. Datang ke sini paket basic itu sudah dapat semuanya. Oke. Yang membedakan gitu, ada paket advance itu fungsinya untuk recovery. Nah, teman-teman tadi yang sepedaan pagi 34 ya tadi ya. 34 km per jam average-nya. 34 luar biasa. Itu capek, kerasa capek, kita bisa recovery di sini. Jadi recovery itu nanti ada stres, ada release, dimasas juga gitu. Itu ada program recovery-nya juga. Ada program tapi khusus. masuk di advance ya? Iya, masuk di advance. Oke, catat teman-teman, itu masuknya di advance, bukan basic. Ini yang dibawa ke tempat saya ya? Ya, betul. Nah, ini luar biasa sih alat ini. Benar. Karena selain kita dites ini tidak hanya untuk otot kaki, tangan, siku, Semuanya. semua ya. Walaupun alatnya keren sih. Gimana? Jadi alat ini namanya force frame, dia bisa mengukur kekuatan dari leher, otot paling lemah dalam tubuh sampai ke ankle. Bayangkan. Jadi satu alat ini bisa mengukur kekuatan dari leher turun sampai ke ankle. Leher, bahu, habis itu pinggul, lutut, ankle. Nah, dia bisa menggunakan itu. Dan yang penting untuk pesepeda ini penting juga karena apa? Bersepeda itu kan bukan hanya pakai tungkai depan sama belakang, tapi paha dalam sama paha luar juga berpengaruh. Dan kita bisa lihat. Dan beberapa temen ketika belum ke RTC datang ke sini dulu pernah cek, terus dia ikut ke RTC. Memang hasilnya berbeda. Fittingnya benar, tesnya juga betul, cek lagi hasilnya signifikan kan, benar, dukung. Itu. Sebentar. Saya mau tanya sedikit nih. Ini yang bikin saya penasaran. RTC bag ini kan salah satu human fitting yang ada di Surabaya. Mungkin banyak di luar sana human fitting yang nama istilah human fitting itu berarti fitting tanpa menggunakan elektronik atau sarana prasarana tentang komputer atau sensor atau apapun, ya kan? Jadi benar-benar human fitting karena kita fitting berdasarkan sense of human kita terhadap otot dan bagaimana posisi yang benar pada saat ridingnya. Kenapa sih kok Kinetic nggak milih yang elektrik itu atau yang pakai komputerisasi semua? Kenapa kok milih RTC? Saya ingin tahu. Iya, jadi gini. Di RTC sendiri itu sebetulnya pendekatannya kita bisa sampaikan secara kualitatif. Jadi feedbacknya secara kualitatif. Jadi melihat, setelah itu kita memberikan masukan gitu. Dan itu ada di sport science juga gitu. Secara tidak langsung. Jadi memberikan feedback dengan kualitatif. Jadi kita berikan feedbacknya secara langsung. Setelah melihat videonya kita berikan feedback. Nah itu juga masuk dalam salah satu keilmuan juga. Gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi gitu. tidak hanya sekedar rumusan tapi juga benar-benar memang bisa dikomparasi dengan sport science yang ada. Bisa. Jadi itu yang dinamakan fenomena. Sehingga semacam RTC misalnya human fitting itu juga tidak masalah, sehingga bisa dilakukan juga human fitting. Kita lihat videonya, kita berikan masukan-masukan, setelah itu diaplikasikan kepada orang yang bersepeda dan dia merasakan perbedaan sebelum dan setelah. Itu yang penting. Dan yang tidak kalah penting lagi, dia tidak memiliki efek samping. Nah kalau ada efek sampingnya itu yang bahaya. Tapi selama ini kalau nggak ada komplain kan sementara ini, malah orang-orang semakin senyum. Iya. Kemarin sempat lihat sendiri kan Mas ya, sempat main-main ke tempat kita. Mas Awang lihat dan Mas Awang mungkin menganalisa fitting wiki koyo opo toh? Seperti apa sih fitting di RTC itu? Dan Mas Awang sampai saya kaget bilang, ini fenomena sih. Karena bisa di fitting dengan human fitting dan paham betul posisi-posisi otot mana yang dibentuk dan posisi otot mana yang memang harus dirapikan, kakinya seperti apa, itu Mas Awang lihat sendiri ya kemarin ya? Jadi ada movement correction namanya itu. Kalau dalam ilmiah itu movement correction dalam bersepeda. Jadi gerakan-gerakan ini yang perlu diperhatikan. Misalnya berapa sudutnya shouldernya, berapa sudutnya ketika movement di kakinya, di kakinya seperti apa, ketegangan hamstringnya seperti apa. Kalau saya mainnya nggak main angka sih untuk di kaki, lebih ke arah ketegangan otot hamstringnya seberapa supaya dia lebih nyaman. Oke, kita kembali ke alat ini Mas.
Gimana? Jadi untuk pesepeda sendiri, alat ini memang penting. Pentingnya dari mana? Yang pertama kita bisa mengukur paha dalam dan paha luar. Selain paha dalam dan paha luar, waktu kita mengayuh itu kan diperlukan juga paha depan. Nah itu kita bisa cek. Misalnya ketika orang yang belum pernah bersepeda melakukan olahraga sepeda, itu kita cek dulu di awal. Ketika kita cek kekuatannya misalnya 200 Newton. Nah ketika dia sudah 6 minggu atau 3 bulan bersepeda, mereka bisa datang lagi untuk ngecek progresnya. Rechecking berarti. Rechecking, sistemnya rechecking. Apakah dalam proses kita melakukan sepeda ini dan kita melakukan fitting ini sudah benar gitu. Kalau tidak benar pasti ada dampak secara tidak langsungnya, misalnya ada yang sakit, cedera. Ada keluhan, ada cedera, punggungnya sakit, bahunya atau tangannya kebas, lututnya sakit atau mungkin scalfnya sakit. Betul. Itu salah satu hal yang ketika di fitting kurang tepat. Tapi kalau orang setelah di fitting malah merasakan manfaat lebih, berarti fittingnya benar gitu. Oke. Thank you. Jadi kita boleh coba nih ya sedikit. Ya, boleh. Kapan hari kan di store di Reels kita sudah ada, tapi sekarang kita mau coba sedikit lagi, kita kasih gambaran ke teman-teman lebih detail tentang apa saja yang kita cekkan di sini. Oke, hari ini kita sekarang ini mau ngetes apa dulu nih? Kita coba cek paha dalam sama paha luarnya. Oke, jadi siap. Kita cek di sini, Ko Andre nanti ikuti instruksi saya, kita cek coba. Oke. Gimana? Jo, nanti kalau ketiduran jangan dimarahin ya, Jo. Enak di sini, Jo. Nyaman, tempatnya cozy. Laboratorium olahraga pertama ya soalnya. Iya. Sayang FTC nggak punya kayak gini, makanya kita oles nih supaya lengkap nih. Jadi nggak cuman teman-teman yang masih belum percaya tentang human fitting, sebelumnya bisa main-main ke sini dulu, tes nih alat kayak gini nih, biar tahu kekuatannya berapa. Kemudian di fitting, setelah di fitting ikut latihan dengan kita di teman-teman Red to Friends. Kemudian setiap Selasa Kamis ya Jo ya, Selasa Kamis. Kemudian kita latihan bareng dan rasakan perbedaannya, kita kembali tes ke sini. Betul. Itu pendekatan antara human fitting dan scientificnya jalan nanti. Betul. Sekarang relax dulu, nanti pelan-pelan dimasukkan ke sini. Tekan ke dalam selama 3 kali, relax dulu. Setelah itu kita buang keluar selama 3 kali. Oke. Relax dulu. Yang ke dalam dulu, relax. Yuk tekan, push, kuat. 1, 2, 3, relax. Atur napasnya. Relax, tekan, push dalam. 1, 2, 3, relax. Ambil napas panjang, buang. Ambil napas panjang, buang. Last one, relax. Kasih kemampuan yang terbaik. Push, kuat. 1, 2, 3, relax. Oke, selesai. Kemeng ini habis narik tadi pagi Jo. Oke, sekarang kita coba yang buang ke luar. Kita lihat paha luarnya. Yang tadi kita lihat paha dalam, sekarang kita lihat paha luarnya. Relax, buang keluar. Full buang. 1, 2, 3, relax. Atur napas, ambil napas panjang, buang. Napas panjang lagi, buang. Tempel, buang keluar. Full. 1, 2, 3, relax. Ambil napas panjang, buang. Last one. Full. Yuk, 1, 2, 3, relax. Selesai. Masih kuat? Kuat. Nah, yang barusan kita melakukan tes namanya hip abduction sama hip adduction, atau bahasa sederhananya mengukur paha dalam sama paha luar. Itu digunakan untuk teman-teman pesepeda. Penting karena apa? Karena ketika mengayuh sepeda bukan cuma paha depan sama paha belakang yang bekerja, tapi paha samping, paha luar sama paha dalam ini juga bekerja. Nah, pentingnya melakukan tes sebelum fitting. Jadi mengetahui fittingnya benar apa enggak. Betul, ada progres atau enggak setelah kita perbaiki. Kalau sedikit pertanyaan ya Mas, kalau misalnya
ini ada teman-teman yang sudah di fitting dengan benar, tapi Iya. powernya tetap berbeda karena ada posisi kaki yang dominan. Iya. Karena kan kita ini kan ada yang otak kiri, otak kanan. Namanya otak kiri dia cenderung melakukan di tangan kanan dan kaki kanan. Iya. Otak kanan cenderung kaki kiri, tangan kiri. Iya. Jadi kebetulan kemarin ada teman kita yang kesini ya, Bro Ivan ya. Bro Ivan, Iya. dia walaupun sudah di fitting dengan benar, secara kakinya oke, tapi ternyata dia dominan kaki kanan ya kalau nggak salah. Kaki kanan sehingga kaki kirinya selalu powernya turun. Kemudian si Ivan cerita sama saya, dia ketika mencoba trainingnya setelah diberi masukan sama teman-teman di Kinetic X, mencoba untuk impactnya ke kiri. Sekarang dia merasakan balance, ada perbedaan. Karena memang itu mindset ya, nggak bisa diomong ya. Betul. Jadi somehow kita teman-teman di fitting RTC ini juga sudah ngarahkan dengan benar. Dia bilang kok kakiku kok rasanya capek yang kiri duluan deh daripada yang kanan. Padahal kita ukur posisi kakinya sudah sama. Berarti iki dominan. Itu beda kasus lagi ya Mas ya? Betul, beda kasus dan itu bisa diadaptasi sebetulnya. Ketika kita melakukan screening semacam ini, kita bisa melihat dominannya itu berapa angkanya. Kelihatan ya tetap. Kelihatan sampai angka. Jadi objektif serta akurat. Setelah kita tahu angkanya, sehingga ketika kalau mau naikkan itu tahu naikannya seberapa. Iya. Acuannya seperti apa? Iya, bukan main kira-kira. Sehingga kita tahu prosesnya untuk menaikkan itu perlunya berapa gitu. Dan latihan yang diperlukan itu seperti apa. Karena di latihan pun ada namanya progresi regresi. Semakin ditingkatkan, ada yang semakin diturunkan. Benar. Oke. Kita kembali lagi. Banyak ini yang kita bicarakan ya. Memang secara teknis buat teman-teman yang nggak ngerti, yang masih bingung, jangan sungkan untuk DM kita, langsung tanya aja. Nanti kita akan jawab setelah acara ini selesai. Ya. Setelah ini kita akan coba lihat hasilnya. Tadi yang barusan kita lakukan, hasilnya kelihatan di sini. Mas Dwiki mungkin bisa cerita terkait hasilnya ini. Baik, ini tadi tesnya namanya HIPAA-DAB, abduction, jadi melihat paha bagian dalam sama paha bagian luar. Kalau grafik, dari sini ada dua grafik, yang orange dan biru. Kalau orange ini untuk kaki yang sebelah kanan, kalau yang biru untuk yang sebelah kiri. Nah, ini yang kita bandingkan, di paling bawah ini bisa dilihat. Untuk yang inner, berarti paha bagian dalamnya, yang kiri itu 339 Newton. Kemudian yang kanan ini 353 Newton untuk Ko Andre. Nah, selisihnya itu ada 4%, cenderung ke sebelah kanan. Setiap orang pasti ada kecenderungan salah satu sisi, kanan ataupun kiri. Tapi yang kita lihat angkanya. Batas toleransi kita itu 15%. Selagi di bawah 15%, bahkan mendekati 0%, itu bagus sekali. Tapi kalau sudah di atas 15%, nah itu harus segera diperbaiki. Karena akan mempengaruhi dari gerakan, fungsi, bahkan bisa ada resiko cedera di sana. Seperti itu. Jadi kalau lihat dari angkanya ini, saya masih di batas aman ya? Aman dan cukup bagus. Hanya 4%, itu bagus sekali, mendekati 0%. Oke. Selagi jauh daripada 15%, itu aman sekali. Oke, siap. Kemudian berbicara tentang paha bagian dalam sama paha bagian luar, bukan bicara tentang kiri dan kanan saja. Tapi yang kita bandingkan ketika berbicara satu sisi, itu yang paha bagian dalam, paha bagian luar itu juga harus seimbang. Nah, rasionya itu 1:1. Yang biasa kita temukan pada pesepeda, biasanya yang kakinya buka kalau udah capek. Kemungkinan besar itu paha bagian luarnya itu lebih besar kekuatannya daripada paha bagian dalam. Karena paha bagian luarnya itu kemampuannya lebih besar daripada yang dalam. Nah, yang bisa kita bandingkan nih, sebelah kiri yang dalam ini 339, yang luar itu 323. Nah, ini selisihnya hanya 10 Newton. Nah, 10 Newton tuh kalau dikilogramkan dibagi 10, jadi 1 kilogram. Bagus sekali, hanya 1 kilogram. Kalau misalkan bandingannya sampai 5 kilogram lebih, itu sudah melebihi dari 15%. Tuh, kurang lebih. Jadi fittingnya bener, dilakukan, program latihannya juga bener gitu. Jadi kesimpulan jatuhnya sementara balance ya. Balance, jadinya balance. Kita lihat yang kanan. Nah, sekarang untuk paha bagian luarnya, yang kiri itu 323, yang kanan 330. Selisihnya sedikit sekali, bahkan 2% untuk paha bagian luarnya.
Nah, ini bagus sekali. Jadi sementara untuk Ko Andre itu sudah bagus fittingnya sudah pasti karena memang ngefitting suka fitting orang pasti harus tahu fittingnya sendiri. Kemudian bagian dalam sama yang luar juga bagus sekali. Tuh. Dan ini yang biasa kita temukan beberapa dari teman-teman kemarin kan juga. Yang dari RTC ya? Iya. Kemarin gimana Mas hasilnya waktu dari teman-teman RTC? Aku nggak sempat ngecek satu persatu. Nah benar, kemarin yang saya lihat masih banyak beberapa yang masih paha bagian luarnya lebih besar daripada paha bagian dalam. Tapi kiri kanannya balance. Untuk masalah kiri kanan balance sekali. Balance Bahkan sekali ya? ada yang 0%. Oh, ya? Keren sekali. Biasa itu Wah. ya. Kasih hadiah dong yang Duh, 0%. proud ini. Yang 0% Bener. harus dikasih hadiah nanti. Nah. Ya, saya cek ini datanya. Berarti Oke. PR-nya tentang fitting itu sudah clear. Iya. Tinggal tentang bagaimana dia bersepeda, kakinya buka atau nutup. Itu pasti yang buka itu Ucup ya itu. Ucup itu pasti itu. Yang mana ini? Yang mana? Nanti di situ pasti ada Ucup itu. Ucup itu yang buka ya. Jo ya, ingat Jo, nanti catat Jo. Tuh. Itu pasti karena paha bagian luarnya itu lebih besar daripada paha bagian dalamnya. Seperti itu. Oke. Thank you. Sekarang aku penasaran sama alat yang sana tuh. Sebentar, sorry. Berarti di sini tuh tidak hanya masalah untuk kaki, tangan pun bisa ya. Tangan bisa, pergelangan bisa. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana tangan dicek, gimana otot paha kita dicek. Paha tadi sudah ya. Bagaimana betis kita dicek, ya toh. Tapi kita nggak mungkin nunjukin semua di sini. Kalau nggak gitu nggak seru dong. Makanya teman-teman harus datang ke sini, kunjungin sini, pelajarin semua di sini, dan dijamin nggak akan rugi sih. Dan kita sekarang kita coba yang alat sebelah yang konon katanya pebasket paling banyak tes ini ya. Ya, betul. Iya, pebasket paling banyak ya. Karena kalau lihat modelannya ini hamstring ya. Hamstring untuk hamstring Evan Dimas kemarin cek ini. Nonton dong. Ya. Luar biasa. Terus habis itu teman-teman Mesut Ozil dia juga cek pakai ini. Oh, Mesut Ozil juga dia pakai ini. Dia pakai ini. Jadi beruntunglah teman-teman yang ada di sini kalau ke Kinetics itu sudah nyobain world class testing. Wow. Jadi elite atlet pakai itu kita bisa mengakses di sini sekalipun kita bukan elite atlet. Udah harus jadi atlet, walaupun kita 1000% tidak mungkin jadi atlet. Tuh. Kita Oke. coba cek. Oke, kita untuk cek. kekuatan hamstring. Nah, Ya. tangannya di sini, relax. Nah, ini namanya tesnya ISO 60 untuk melihat kekuatan hamstring sama glutes-nya. Oke, agak maju dikit. Nah, oke, relax. Oke, nanti kalau ada aba-aba langsung diangkat ke atas. Jadi yang aktif hamstringnya sama glutes atau pantatnya ya. Oke. Oke, relax, atur napas dulu. Tekan, up. Yuk, 1, 2, 3, relax. Oke, ambil napas dulu. Buang. Ambil napas panjang. Buang. Kita lakukan 3 kali. Itu yang pertama, sekarang yang kedua. Up, full. 1, 2, 3, relax. Oke, atur napasnya. Ambil napas panjang, buang. Oke, yang ketiga, up, full. 1, stop, 2, 3, relax. Oke, selesai. Waduh, penasaran nih. Nah, Siapa tahu bisa jadi atlet basket. jadi kalau pebasket kita tahu misalnya kekuatan hamstringnya itu seberapa. Terus habis itu misalnya kalau di pemain NBA seberapa, sekarang kita kekuatannya berapa, kita tahu nanti. Sehingga untuk meningkatkan itu program latihannya jelas, spesifik dan terukur. Karena memang sudah nyambung semua secara software dan Betul. kalau saya lihat statistiknya sudah ada semua ya. Jadi kita tinggal ngikuti tok ya, tracing tok. Iya. Oke. Gimana? Betul. Nah, sekarang setelah kita cek untuk kekuatan hamstring atau paha belakang, kita lihat kekuatannya sekarang antara kanan dan kiri. Oke. Nah, Nah, ini untuk kekuatan hamstring, Ko Andre. Nah, ini kekuatan yang sebelah kiri itu maksimumnya sampai 413 Newton. Yang kanan itu 382 Newton. Selisih asimetrinya itu 8% cenderung ke sebelah kiri. Masih aman untuk kekuatan maksimumnya. Tapi bukan hanya dari sini yang bisa kita bahas, tapi dari grafiknya juga kita bisa bahas. Maksimumnya dia sudah bagus untuk Ko Andre. Maksimum force-nya kanan dan kirinya balance. Tapi kalau kita lihat grafiknya, grafik yang pertama yang selalu naik duluan itu yang sebelah kiri.
Artinya apa? Dominan. Aktivasinya itu lebih bagus yang kiri daripada yang kanan. Yang kanan aktivasinya kurang. Aktivasi itu apa sih? Jadi kita kalau ke Andre itu aktivasi itu artinya yang kiri selalu didahulukan, bahkan dipakai secara berkala, terus menerus, sehingga yang kanan agak terlambat. Untuk maksimumnya sebenarnya yang kanan sudah bagus, kekuatannya bagus, sudah menyaingi dengan yang kiri. Tapi cuman aktivasi yang kanan yang kurang. Artinya apa? Mindsetnya masih ke sebelah kiri. Sehingga beberapa kemarin Pak Andri ngecek, yang kirinya ada keluhan, baru ketahuan pinggangnya yang kiri, lengannya Overuse juga yang ya? kiri, benar. Overuse. Tuh. Nah ini juga bisa kita lihat di situ. Jadi bukan hanya maksimum force-nya saja, tapi dari grafik kita bisa bahas. Apakah dia tipenya sprinter yang gas di awal kemudian langsung turun, atau tipenya maraton, makin dipacu makin naik performanya. Nah itu bisa kita lihat dari grafiknya. Kita termasuk yang mana itu? Kalau lihat dari grafik gimana itu caranya? Nah Saya kalau penasaran. untuk Ko Andre ini grafiknya tipenya maraton. Jadi harus dipanasi dulu, harus ada pemanasan dulu, step by step performanya makin naik. Sehingga puncak top speed bahkan performa yang terbaik itu mulai di pertengahannya, bukan di awal. Justru makin lama makin naik gitu. Karena kita lihat di sini yang kanan, yang awal dia agak terlambat. Kemudian makin lama makin naik. Yang kiri juga makin lama makin naik grafiknya. Gitu. Bener gak Ju kalau goes gitu Ju? Iya. Oke. Waduh, thank you banyak loh, kita dari teman-teman RTC ini sudah dicobain, sudah mengenal buat teman-teman, kita sudah tunjukkan. Jadi yang di dalam Kinetic X ini kita tidak hanya bicara mengenai apa saja yang kita teskan, kita juga dikasih tahu tentang alat-alatnya ini fungsinya apa saja. Kemudian teman-teman juga bisa mengetahui komposisi body teman-teman, kemudian keadaan tubuh kita, mana yang dominan. Seperti saya tadi ternyata lebih dominan kiri untuk hamstringnya, tapi untuk otot depannya sudah benar, karena hamstring berkaitan dengan otot kita pada saat mengayuh tarikan pertama, menekan. Pada saat menekan, jadi kerasanya di situ. Kalau narik kita pasti pakai paha atas ya, lebih ke arah paha atasnya ya. Last but not least kita tanya, semua pasti ada tanya, harganya berapa ini? Tadi ada tanya nggak kayak gitu ya? Pasti ada yang banyak tanya gitu, harganya berapa? Harga normal dulu. Ya, jadi gini, harga normalnya untuk basic evaluate di Kinetic X itu 500.000. 500. Tapi kalau melalui RTC ada diskon khusus. Kemarin sorry revisi, bukan 400 ya? Nah, itu ada potongan lagi untuk RTC. Oh. Jadi kalau kesini itu 500, tapi kalau teman-teman di RTC itu dapat 400. Bukannya 400 masih ada diskon lagi? Sorry revisi dulu. Ya, tidak apa-apa. Jadi gini, dari kita memang 400 itu khusus RTC, terus dapat diskon lagi. Karena lagi promo. Iya. Tuh teman-teman, kemarin aku dapat informasi, ini cross check kan nih. Kita nggak janjian nih, biar tahu kita nggak janjian ngomongnya. Jadi saya kemarin dapat informasi ada diskon 10% ya. Betul. Jadi teman-teman yang mau daftar melalui RTC boleh, kemudian langsung ke di sini bisa dibantu Mas Dwiki atau dari timnya Kinetic X untuk daftar langsung bilang aja dari RTC. Benar. Ya toh teman-teman yang stay tune di RTC bilang aja saya dari RTC, nanti akan otomatis mendapatkan diskon 10%. Itu tadi untuk yang basic. Ya. Terus yang tadi advance gimana Mas? Ya, yang advance itu harga utama memang 750. Tapi karena kita kerjasama di RTC jadi 600 benar. Itu belum diskon. Nah, nanti kalau di RTC sudah 600 dapat diskon lagi. Nah, tuh dengerin teman-teman. Jadi ini mumpung kesempatan. Ada promo masih dapat diskon 600 dipotong 10%, 540. Itu sudah komplit sama recovery. Sama recovery-nya. Jadi tak sarankan kalau misalnya habis olahraga dengan intensitas yang berat, memancal intensitas atau kecepatan yang tinggi, saya itu datang ke sini. Sehingga nanti tidurnya deep sleep. Luar biasa. Mantap. Di recovery itu ada namanya pump recovery. Yeah. Jadi fungsinya untuk menekan dan memperlancar peredaran darah di tungkai di sini, sehingga kan bersepeda memang dominannya di ekstremitas bawah atau tubuh bagian bawah ini. Itu bisa kita ada metode pump recovery sehingga bisa membuat peredaran darah lebih lancar.
ketika peredaran darah lebih lancar itu akan membuat metabolisme jauh lebih bagus. Metabolisme jauh lebih bagus, tidur pun jauh lebih nyenyak kayak gitu. Itu kemarin saya nyoba mas, waktu recover itu saya nyoba, enak banget. Rasanya itu seperti renyeng-renyeng gimana gitu loh, tapi enak lah pokoknya. Dan memang setelah itu kita rasanya capek, tidur aja. Tapi mantap sih, mantap. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di situ, bisa dibantu Mas Biki? Oke, jadi untuk paket recovery aja memang di harga 250. Tapi kalau dari Kinetics kerjasama dengan RTC diskon 10%. Oke, 250 ada diskon 10% teman-teman, dicatat ya. Karena lebih detail tanya langsung sama Kinetic karena yang punya Dewi Kinetic kita supporting aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya, untuk pengecekan di Kinetic apa ada baju khusus yang perlu dipakai atau sepatu atau apa? Jadi untuk di Kinetics kami sarankan menggunakan baju olahraga. Yang kedua, tidak menggunakan datang ke sini itu celana warna hitam. Selain itu, jadi warna apapun boleh tapi jangan yang hitam karena kita menggunakan sensor 3D movement analysis. Sehingga kalau pakai hitam, backgroundnya hitam, tidak kelihatan. Bisa jadi kelihatan tapi nanti algoritmanya akan membacanya kacau. Dicek itu yang relate dengan bersepeda. Bersepeda ya. Tuh. Jadi kita tidak asal cek, kita tidak asal mengukur, tapi kita mengukur menyesuaikan dengan pesepeda. Misalnya ada cabang olahraga lain yang pengen tes di sini, boleh. Ya misalnya BJJ atau MMA gitu, boleh. Dan tesnya berbeda dengan teman-teman yang bersepeda itu. Jadi lebih enaknya kita tanyain dulu olahraganya apa, kemudian sebelumnya pernah ada keluhan apa enggak, ya kan? Dan satu lagi teman-teman, bagi teman-teman yang di luar RTC yang mungkin follow sama RTC baik walaupun tidak olahraga sepeda pun, RTC welcome kok kalau teman-teman pakai nama RTC untuk masuk ke Kinetic. Gak masalah ya Mas? Ya, gak masalah. Yang penting ada kode RTC. Ya, jadi RTC bike-nya udah jelas semua, kodenya cuma sederhana itu. RTC bike daftar langsung di sini. Jadi teman-teman bisa rasakan program-programnya. Mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin saya kepikir. Berapa lama durasinya? Ya kan? Berapa lama durasinya untuk satu kali paket basic dan satu kali paket advance? Ya, jadi kalau untuk basic itu kita perlu waktu sekitar 40 sampai 50 menitan. Jadi ngukur semua tubuh kita untuk basic. Tapi kalau untuk advance memang agak lama. Nah ini teman-teman kalau lagi sibuk saran ambil basic. Tapi kalau lagi luang memang ambil advance saja karena 2 jam untuk advance. 2 jam. Advance. Untuk advance. Jadi setelah dites, setelah itu kita tahu bagaimana massa ototnya, kekuatan otot, asimetri kanan dan kiri, terus habis itu profil tubuhnya seperti apa, kita tahu semua, langsung kita manjakan dengan recovery. Itu yang agak lama. Oke, berikutnya lagi. Pasti ada pertanyaan. Jadwal bukanya kapan aja? Jadi untuk jadwal bukanya memang kita buka Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu, jamnya Mas? Jamnya hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4. Kalau Sabtu kita 8 sampai 12. 8 sampai 12. Catat ya teman-teman. Hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore dan hari Sabtu 8 sampai jam 12. Jadi buat teman-teman yang biasa ngantor izin sama bosmu bilang kamu sakit ya, kamu ingin berobat, nah itu bisa. Atau buat teman-teman yang mungkin sibuknya kayak apa yang biasanya sore atau malam, tolong dicatat ya, RTC tidak buka pas malam untuk perawatan Kinetic yang ada cuma di sini. Jadi teman-teman booking melalui kita boleh, bookingnya malam boleh, tapi datangnya tetap jam 8 sampai jam 4 sore Senin sampai Jumat atau Sabtu jam 8 sampai jam 12. Catat teman-teman. Alamatnya di Jalan Musi 20 Surabaya. Oke, catat. Jalan Musi 20 tengah kota. Dekatnya Gelora Pancasila, tinggal lurus saja. Dekatnya RTC Bank. Nah, kita tetangga. Iya, sampai tetangga. 15. Tidak lebih dari 6 kilo. Iya. Kalau 5 menit lah ke sana. Iya, 5 menit beneran. Jadi buat temen-temen yang kepingin cobain ya toh, nanti oke lah, nanti kapan kita aturin waktu,
kita tes alat ini lagi, Iya. mungkin bisa di RTC, Iya. tapi ada programnya dengan special price, tapi teman-teman bisa lanjutin di sini. Jadi catat aja kapan timingnya nanti kita akan adain, kita akan collab lagi di lokasinya RTC, sehingga teman-teman yang mungkin nggak bisa datang Ke sini pagi atau laksanakan siang, dulu. coba di tempat kita dulu, baru kita laksanakan langsung eksekusi di sini di Jalan Musi nomor 20. Bagi teman-teman yang pengen tahu lagi, mau tanya-tanya lagi, jangan sungkan DM langsung di Instagramnya Kinetic X. Kinetic X, ya. Oke, @kineticx.id. Ya. Kemudian atau bisa tanya dengan kita di @rtc_bike, atau bisa langsung mungkin DM saya sendiri di Anak Kemarin, atau mungkin kalau Mas Awang boleh tahu DM-nya mungkin. Ya, Awang Firmansyah. Awang Firmansyah, Silakan ya. tanya-tanya, lihat-lihat, nggak harus beli, nggak apa-apa. Oke teman-teman, begitulah cerita kita hari ini. RTC punya ceritanya, kita bahas tentang apa itu Kinetic X, kemudian kita bahas juga tentang apa itu collab kita dengan RTC Bike. Jadi next kita punya episode berikutnya dengan salah satu fisioterapi nomor 1 ya kan di Indonesia. Ya, fisioterapi timnas Indonesia yang menarik tuh. Nanti jangan lupa kita juga akan bikin IG live-nya juga. Dengan Mas Asep ya. Iya, betul. Dengan Mas Asep yang mungkin teman-teman pernah lihat di YouTube tetangga kita. Ya, jadi kita benar-benar kita akan bahas di situ tentang cedera-cedera apa, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Nantikan di IG live kita berikutnya. Oke, saya Anak Kemarin pamit. Saya Awang Firmansyah. Thank you, God bless. Yo, bye bye. Bye.